Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Kabaitan dalam kegiatan pengembangan diri yaitu kegiatan literasi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kabaitan beserta Ibu Wakil. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMP Negeri 2 Kabaitan dan yang kami sayangi dan banggakan teman-teman sekalian dari kelas 7 hingga kelas 9. Perkenalkan, saya Gesya dan saya Yasi selaku pembawa acara pada kegiatan literasi ini yang mengusung tema Sumpah Pemuda dalam semangat kebersamaan untuk memperingati momen bersejarah bagi bangsa Indonesia 95 tahun yang lalu, 28 Oktober 1928. Sehubungan waktu dan acara akan segera kita mulai. Izinkan kami membaca susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Penampilan persembahan gabungan siswa kelas 7. 3. Penampilan dalam masa pemuda. 4. Penari kareasi. 5. Penampilan hadroh. 5. Penampilan kareasi. 6. Pendoa. 7. Penutup. Demikian susunan acara akan segera kita mulai pada hari ini. Pertama, marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Acara kedua, penampilan tari persembahan yang dibawa oleh gabungan siswa kelas 7 dari Yenta kelas 7 Bisa Andi Merpana kelas 7 C Azara kelas 7A kami persilakan.
Enak, Pak. Enak. Segar. Acara selanjutnya penampilan drama Sumpah Pemuda dari kelas 7B yang terdiri dari Bintang dan Cesya sebagai pembaca narasi drama. Nando sebagai M. Tabrani, Ketua Kongres Pemuda 1. Arya sebagai Joko Marsaid, perwakilan Jom Java. Ini sebagai Sugondo Joyo Puspito, Ketua PPPI dan Ketua Kongres Pemuda 2. Atram sebagai Sangsi Pane, perwakilan Jong Sumatera Nenggon. Yuni sebagai Muhammad Yamin, perwakilan Jong Sumatera Nenggon. Mika sebagai Johannes Leimena sebagai Jong Ambon. Hafka sebagai Dr. Hussein Jaja Diningrat, perwakilan Sekar Rukun. Wira sebagai Sendu, perwakilan Jong Celebes. Arsel sebagai GR Panto, perwakilan Jong Minahasa. Febriansa sebagai Rohyani, perwakilan Pemuda Kaum Betawi. Dimas sebagai Amir Syarifuddin, perwakilan Jong Batak. Pinky sebagai Johan Muhammad Jai, perwakilan Jong Slametan Bon. Hafiza sebagai WR Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Ajeng sebagai Konjo Sungkono, perwakilan Pemuda Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari langkah pelajaran Stopia, mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikorodharmo, Jong Sumatera Nenggon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi permudahan yang bersifat keagamaan. Berdiri organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu maupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925,
Wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Nepal, Jong Minahasa, Jong Ambon, sekarupun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketahui oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1. Dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Kongres 1. Kongres Pemuda 1, 30 April sampai 2 Mei 1926. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang satu padu dan dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih para hadirin. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk sebuah badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintah dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Saat kongres hampir berakhir, secara utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral. Organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagai lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk badan persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar sekali, kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPI. Kalau begitu kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita, yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun di antara dua bahasa tersebut
mana yang harus dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan. Jadi para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju, Bu, untuk bait pertama dan bait kedua, tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang sebaiknya. Bait ketiga itu berbunyi, kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan Enta Berani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Benar, namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Saya tetap bertahan dengan saya. Kalau begitu kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2. Ya, sebaiknya kita menyiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Baiklah, kalau begitu keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini akan dilanjutkan di Kongres Pemuda 2 nanti di gedung KJB. Walaupun rumusan kali ini masih belum bisa diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Saat akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jong Java mengucapkan terima kasih kepada para hadirin Kongres kali ini yang sebesar-besarnya. Semoga Kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka. Merdeka! 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 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda 1 telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai sebuah perekatnya, serta menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Memasuki tahap 1928, arah politik Indonesia digelari oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda 2 dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928. Ditunjukkannya panitia penyelenggaraan diketahui oleh Soegondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 dilaksanakanlah Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada saat itu suasana sangat kondusif dan dihadiri para pemuda-pemudi yang sangat antusias.
pada acara tersebut. Saya Gondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka dengan meriah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Jaya Puspito. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal penting yang perlu disampaikan. Sebelumnya, terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres pertama. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Para hadirin dari berbagai perwakilan yaitu Jong Java, Jong Sumatera Nembon, Jong Ambon, dan lain-lain. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Data perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju atas kesatuan ini. Saya sebagai wakil ketua dan juga perwakilan dari Jong Java juga setuju. Kami perwakilan dari Jong Islametan Bon juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Batak setuju dengan memperlakukan kesamaan, maka bangsa Indonesia akan lepas dari belenggu penjajahan. Baiklah, perwakilan dari setiap daerah sudah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah dan berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Benar, kami dari para pemuda Indonesia juga setuju. Kami dari perwakilan Jong Celebes setuju. Kami perwakilan dari pemuda kaum Betawi juga setuju. Selama pembacaan pidato oleh Sugondo Joyo Puspito, Dian Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda yang nantinya merupakan hasil keputusan rapat yang dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito. Namun sebelumnya, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Sebelum menyampaikan hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan beliau adalah Wage Rudolf Supratman. Beliau menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air bangsa Indonesia. Saya ingin memperkenalkan sebuah persembahan karya saya yang berjudul Indonesia Raya untuk tanah air Indonesia. Dimohon para hadirin untuk berdiri.
Baiklah, hasil dari keputusan kali ini memutuskan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil kerapatan ini, maka diwajibkan setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia bersatu seperti apa saya bacakan dan selalu memakai keyakinan asas Sumpah Pemuda ini. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Muhammad Yamin. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda II, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pada pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda yang kedua hari itu, 28 Oktober 1998, seluruh organisasi dari himpunan 8 pelajar Indonesia, Berdata Islam, Jatan Harutin dan Pemuda tahun Betawi melabur menjadi satu dan persatukan dalam satu Islam bersama Sumpah Pemuda tersebut mengingat dalam sanubari pemuda Indonesia untuk bersatu padu memperjuangkan hak-hak yang terlindung dalam masa tanpa usaha seperti itu. Mungkin saja kita bisa tercapai meraih apa kita cita-cita negara ini sehingga dapat bangga memiliki, sehingga bersatu membangun negara yang dalam sanubari masing-masing. Acara selanjutnya pengambilan hadiah dari Kasbidu yang dibawa oleh Haji Abbas Nompal Faiz Putra Kasbidu Imam Lima Juta Gentar Bendera bergerak serentak
padamu Nabi, aku rindu padamu. Jangan bilang kau pemuda tua, jangan mentang-mentang pada jelas. Bila dirimu tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu rindu Muhammad, bila dirimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Jangan bilang kau pemuda pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berototasi apalagi tukang selfie. Pemuda ahli maksiat, membaca selawat dan tak lupa membaca tasawuf. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, menampilannya gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan Nabi. Nabi ya Nabi ya Nabi, I love you, aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda tua, jangan Acara selanjutnya penampilan tari kreasi yang dibawakan oleh pelajar Anissa Diarwati dan Ratu Aini. Kami persilakan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azmi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu, milikmu segala pujian, keagungan dan kemuliaan. Pada hari ini kami berkumpul bersama di lapangan SMP Negeri 2 Kabupaten dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan diri. Dalam hal ini kegiatan literasi mengusung tema Sumpah Pemuda, berkahi dan ridhoilah kegiatan ini. Ya Allah, jadikan kegiatan ini sebagai kegiatan yang bermanfaat bagi kami dalam mengembangkan bakat dan kreativitas kami. Selain itu, momentum kami memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang Kau rahmati. Ampuni kami jika dalam penyelenggaraan acara ini kami melakukan kesalahan dan kehilafan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad Alfiansyah. Acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Akhirnya kita sudah berada di ujung acara. Semoga kegiatan ini dapat membangkitkan jiwa nasionalisme dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan dalam memandu acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kelas 7B dan Ibu Eni. Tidak banyak yang Ibu sampaikan karena memperingati Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober ini. Jadi Ibu Eni sengaja membuat pementasan dan sangat Ibu hargai sekali dan Ibu nilainya sangat baik karena Ibu guru bahasa Indonesia saja mungkin tidak bisa membuat yang seperti ini. Tepuk tangan lagi untuk anak-anak. Dan untuk selanjutnya kelas 7C. Kelas 7C nanti akan diserahkan ke wanita.